ya Arema akan buat event yang cukup besar dan monumental. Tunggu saja tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya guys, tahun depan ya. Insya Allah. Insya Allah tahun depan. Kan sempat dibahas di poin pertama ya, tentang IA Arema. Mungkin bisa dijelaskan posisi Mas Edi dan Mas Arman itu apa saja di IA Arema? Dari Mas Edi dulu bisa mungkin? Oh. Saya ya, baik. Kan mohon izin ketuanya dulu kan. Bisa Diizinkan. diizinkan. Jadi saya posisinya di bagian humas ya, hubungan masyarakat. Komisariat di hubungan masyarakat. Ya, termasuk saya bagaimana mempublish masalah IA Arema gitu ya. Terus kita juga kalau ada event-event ini, saya yang bergerak cari sponsor gitu ya. Meskipun saya di dalam di dalam organisasi event itu tidak masuk di situ ya, masih katakanlah untuk sponsor gitu ya. Saya tetap bergerak untuk mempublish dan mencari gitu ya, menginformasikan dan menggait mereka. Dan program-program apa kita ke depan ya kita publish gitu ya. Gitu. Mungkin Mas Bro bisa nambahin. Mas Arman? Siap ya, memang di Mas Edi ini di bagian komunikasi gitu ya humas. Jadi dengan juga fungsi beliau artinya juga membantu teman-teman di sponsorship dan marketing untuk bisa grab the partner gitu ya, sponsor, vendor dan sebagainya, sehingga event-event kita akan bisa termaksimalkan. Nah, itu fungsi beliau. Nah, kalau fungsi saya sendiri juga tadi di awal sudah saya sampaikan ya, saya dapat amanah sebagai ketua umum, which is ini berjalan argonya sejak 2022 sampai dengan 2027. Kami kaget juga gitu kan, kok lama ya gitu kan. Jadi tapi dari alumni pusat pun mengatakan seperti itu. Ya Mas, soalnya KDRT mengatakan begitu, jadi semuanya 5 tahun. Oke, ya amanah inilah menjadi bentuk kepercayaan yang harus saya sikapi ya, dan alhamdulillah dukungan dari teman-teman terutama di wilayah Jabodetabek itu luar biasa, dan memang ini yang menjadi bekal dan spirit saya juga untuk bergerak, termasuk kayak kemarin kami 2 mobil kan dari Jakarta, harapannya tadi bisa datang 7 orang, ternyata 2 orang sakit. Untung kita ketambahan ada teman datang dari Lombok, jadi tetap bisa ada teman gitu di jalan gitu. Karena kita 2 mobil, jadi harus bagi dua grup penumpang, karena kita juga bawa banyak barang bawaan, cukup banyak. Nah, kira-kira begitu. Oke, melanjutkan pembicaraan kita yang tadi. Oh, minum dulu Mas. Siap. Terima kasih. Arsitektur Ulmer kita punya mug keren banget nih. Mau pesan guys, silakan. Bisa chat kita. Boleh pesan ya. Isinya enak juga loh. Manis ya? Manis. Boleh kita lanjutkan ya Mas? Siap. Dengan periode yang 5 tahun ini cukup panjang ya, mungkin mas-mas sekalian bisa apa saja harapan mungkin dari pribadi atau dari IA Arema sendiri, apa saja goals jangka panjang dan juga harapannya, mungkin jangka pendek juga bisa dibagikan kepada. Baik, mungkin coba saya bantu jawab. Jadi kita punya program seperti Repelita gitu ya, 5 tahun. Kita program jangka panjangnya itu gitu. Nah, kita sudah siapkan programnya. Nah, di samping itu kita bagi 3 tipe. Ada short term untuk jangka pendek, which is ini kurang lebih 1 sampai 2 tahun lah waktu-waktunya. Artinya di setelah 2022 apa eventnya. Nah, ini kan ada event nih dalam kurun 1 tahun, ada event yang 40. Kemudian nanti di pertengahan misalkan ada yang berjalan lagi event lagi, itu bagian dari short term. Nah, untuk yang medium term itu
kurun waktu 2-3 tahun. Jadi dalam kurun 2-3 tahun ini apa sih event yang kita prepare? Nah, itu bisa dua hal. Pertama dari event yang lanjutan dari yang short term diakumulasi menjadi medium term, atau memang waktunya diperiodisasi sesuai dengan medium termnya. 2 tahun baru dilakukan, atau setahun kan 2 tahun nih, dia juga bisa jadi program medium term. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang long term itu kita bicara program yang kita lakukan relatif berulang, which is itu kira-kira 2-5 tahun. Nah, apa yang berulang? Itu sesuatu pekerjaan atau kegiatan yang tidak bisa dilakukan hanya sesaat, tapi hasilnya baru bisa dinikmati jangka panjang. Which is misalkan tadi kita bicara mengenai program vokasi, pendidikan-pendidikan yang bisa menambah value-value, kerjasama dengan pihak-pihak ketiga, pihak eksternal gitu ya. Nah, ini kan harus di-maintain, dibina. Itu tidak bisa berhenti hanya di setahun, 2 tahun gitu kan. Nah, keberlanjutan itu, kemudian proses vokasi, ini kan juga kayak podcast ini kan juga bagian dari itu sebetulnya. Nah, network yang kita bina nanti, itu kita evaluasi selama kurun waktu 5 tahun. Berjalan apa tidak, dan itu kan tidak bisa short term. Jadi yang butuh proses panjang itu kita jalankan di periode 5 tahun ini. Nah, tapi ini sedikit spill gitu ya. Insya Allah kalau nanti tidak ada halangan dan mudah-mudahan ada peluang gitu ya, di tahun ketiga ya Arema akan buat event yang cukup besar dan monumental. Tunggu saja tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya guys, tahun depan ya. Insya Allah. Insya Allah tahun depan. Ditunggu infonya. Mungkin kita bisa bagi-bagi info 2 tahun juga lagi ya, Mas. ya. Ya, 2 tahun lagi. Oke. Mungkin bisa bagi-bagi info dengan kita, bisa kita bantu menyebarluaskan gitu. Siap. Iya, Oke. itu pentingnya. Bagaimana Mas Edi, mungkin ada tambahan? Sedikit tambahkan terkait program kita ya. Ini nanti akan ada kerjasama, pola kerjasama, kolaborasi ya, antara alumni dengan kampus gitu ya. Sebagai akademisi, kita alumni praktisi khususnya di arsitek, insya Allah nanti akan membangun PPR di arsitektur. PPR itu apa ya Mas? Bisa PPR itu sebenarnya program studi ya. Program studi itu lebih kepada profesi untuk menjadi seorang arsitek. Dia harus mengikuti program itu. Katakanlah pendidikan profesi gitu ya. Kalau di kedokteran mungkin punya koas ya namanya ya. PTT untuk ya, magang. Untuk magang gitu ya. Seperti itu. Kita punya namanya pendidikan profesi PPR. Di mana kerjasamanya nanti itu antara Ikatan Arsitek Indonesia ya, dalam hal ini kita ada nasional, ada wilayah gitu ya, ada provinsi, ada wilayah gitu ya, seperti itu. Dan siapa yang mengisi PPR itu, insya Allah nanti beberapa alumni kan sudah banyak terlibat di dalam arsitek dan mereka sudah punya lisensi untuk itu, sudah punya STRA kan begitu. Jadi selain magang nanti program PTR ini sebagai syarat sebenarnya untuk mendapatkan STRA itu. Seperti itu. Mungkin bisa di-spill Pak ya. Mas. Untuk mahasiswa supaya bisa tahu itu kira-kira kapan akan dilaksanakan PPR itu di sini? Ini kita masih masih on progress lah on ibaratnya. progress. On progress Oke. gitu ya, on progress. Jadi masih menyiapkan pola-pola seperti apa. Paling tidak kan kita kan harus audiensi dengan pihak Ikatan Arsitek Indonesia dulu kan begitu ya. Poin-poinnya apa yang menjadi ya, tata laksananya seperti apa gitu ya. Mekanismenya seperti apa kan begitu, semuanya kan kalau ini sudah terangkum dan apa yang boleh yang harus akademisi ini persiapkan, banyaklah, dan siapa yang harus mengajar kan begitu, terus metodenya seperti apa, itu kita masih. Nah, tadi kan sempat dibahas di poin pertama ya, tentang IA Arema. Mungkin bisa dijelaskan posisi Mas Edi dan Mas Arman itu apa saja di IA Arema? Dari Mas Edi dulu bisa mungkin? Saya
Saya ya, terakhir. Kan mohon izin ketuanya dulu kan. Wih, Untuk bisa Diizinkan. ya, diizinkan. Jadi saya posisinya di bagian humas ya, hubungan masyarakat. Komisariat. Komisariat di hubungan masyarakat. Ya, termasuk saya bagaimana mempublish masalah IAI Arema gitu ya. Terus kita juga kalau ada event-event ini, saya yang bergerak cari sponsor gitu ya. Meskipun saya di dalam organisasi event itu tidak masuk di situ ya, masih katakanlah untuk sponsor gitu ya. Saya tetap bergerak untuk mempublish dan mencari gitu ya, menginformasikan dan menggait mereka. Dan program-program apa kita ke depan ya kita publish gitu ya. Itu oke. mungkin Mas Bro bisa Bisa, nambahin. Mas Arman? Siap ya, memang di Mas Edi ini di bagian komunikasi gitu ya, humas. Jadi dengan juga fungsi beliau artinya juga membantu teman-teman di sponsorship dan marketing untuk bisa grab the partner gitu ya, sponsor, vendor dan sebagainya, sehingga event-event kita akan bisa termaksimalkan. Nah, itu fungsi beliau. Nah, kalau fungsi saya sendiri juga tadi di awal sudah saya sampaikan, ya saya dapat amanah sebagai ketua umum, which is ini berjalan argonya sejak 2022 sampai dengan 2027. Kami kaget juga gitu kan, kok lama ya gitu kan. Jadi tapi dari alumni pusat pun mengatakan seperti itu. Ya Mas, soalnya KDRT mengatakan begitu, jadi semuanya 5 tahun. Oke, ya amanah inilah menjadi bentuk kepercayaan yang harus saya sikapi ya, dan alhamdulillah dukungan dari teman-teman terutama di wilayah Jabodetabek itu luar biasa, dan memang ini yang menjadi bekal dan spirit saya juga untuk bergerak, termasuk kayak kemarin kami 2 mobil kan dari Jakarta, harapannya tadi bisa datang 7 orang, ternyata 2 orang sakit. Untung kita ketambahan ada teman datang dari Lombok, jadi tetap bisa ada teman gitu di jalan gitu. Karena kita 2 mobil, jadi harus bagi dua grup penumpang, karena kita juga bawa banyak barang bawaan, cukup banyak. Nah, kira-kira begitu. Oke, melanjutkan pembicaraan kita yang tadi. Oh, minum dulu Mas. Siap. Terima kasih. Arsitektur Unmer kita punya Iya. MOOC keren banget nih. Mau pesan Oh, guys, silakan. Bisa chat kita kalau Boleh mau pesan ya. Isinya enak juga loh. Manis ya. Manis. Boleh kita lanjutkan ya Mas? Siap. Dengan periode yang 5 tahun ini cukup panjang ya, mungkin mas-mas sekalian bisa apa saja harapan mungkin dari pribadi atau dari IA Arema sendiri, apa saja goals jangka panjang dan juga harapannya, mungkin jangka pendek juga bisa dibagikan kepada. Baik, mungkin coba saya bantu jawab. Jadi kita punya program seperti Repelita gitu ya, 5 tahun. Kita program jangka panjangnya itu. Nah, kita sudah siapkan programnya. Nah, di samping itu kita bagi 3 tipe. Ada short term untuk jangka pendek, which is ini kurang lebih 1 sampai 2 tahun lah waktu-waktunya. Artinya di setelah 2022 apa eventnya. Nah, ini kan ada event nih dalam kurun 1 tahun, ada event yang 40. Kemudian nanti di pertengahan misalkan ada yang berjalan lagi event lagi, itu bagian dari short term. Nah, untuk yang medium term itu kurun waktu 2 sampai 3 tahun. Jadi dalam kurun 3 tahun, 2 sampai 3 tahun ini apa sih event yang kita prepare? Nah, itu bisa 2 hal. Pertama dari event yang lanjutan dari yang short term diakumulasi menjadi medium term, atau memang waktunya diperiodisasi sesuai dengan medium termnya. 2 tahun baru dilakukan, atau setahun kan 2 tahun nih, dia juga bisa jadi program medium term. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang long term itu kita bicara program yang kita lakukan relatif berulang, which is itu kira-kira 2 sampai 5 tahun. Nah, apa yang berulang? Itu sesuatu pekerjaan atau kegiatan yang tidak bisa dilakukan hanya sesaat, tapi hasilnya baru bisa dinikmati jangka panjang. Which is misalkan tadi kita
bicara mengenai program vokasi, pendidikan-pendidikan yang bisa menambah value-value, kerjasama dengan pihak-pihak ketiga, pihak eksternal gitu ya. Nah, ini kan harus di-maintain, dibina. Itu tidak bisa berhenti hanya di setahun, 2 tahun gitu kan. Nah, keberlanjutan itu, kemudian proses vokasi, ini kan juga kayak podcast ini kan juga bagian dari itu sebetulnya. Nah, network yang kita bina nanti, itu kita evaluasi selama kurun waktu 5 tahun. Berjalan apa tidak, dan itu kan tidak bisa short term. Jadi, yang butuh proses panjang, itu kita jalankan di periode 5 tahun ini. Nah, tapi, ini sedikit spill gitu ya. Insya Allah kalau nanti tidak ada halangan dan mudah-mudahan ada peluang gitu ya, di tahun ketiga ya Arema akan buat event yang cukup besar dan monumental. Tunggu saja tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya guys, tahun depan ya. Insya Allah. Insya Allah tahun depan. Ditunggu infonya. Mungkin kita bisa bagi-bagi info 2 tahun juga lagi ya, ya. Mas. Ya, 2 tahun 2 lagi. tahun lagi. Oke. Mungkin bisa bagi-bagi info dengan kita, bisa Iya. kita bantu menyebarluaskan gitu. Siap. Iya, Oke. itu pentingnya. Bagaimana Mas Edi, mungkin ada tambahan? Sedikit tambahkan terkait program kita ya. Ini nanti akan ada kerjasama, pola kerjasama, kolaborasi ya, antara alumni dengan kampus gitu ya, sebagai akademisi. Kita alumni praktisi khususnya di arsitek, insya Allah nanti akan membangun PPR di arsitektur. PPR itu apa ya Mas? Bisa PPR itu sebenarnya program studi ya. Program studi itu lebih kepada profesi untuk menjadi seorang arsitek. Dia harus mengikuti program itu. Katakanlah pendidikan profesi gitu ya. Kalau di kedokteran mungkin punya koas ya namanya ya. PTT ya, PTT untuk ya, magang. untuk magang gitu ya. Seperti itu. Kita punya namanya pendidikan profesi PPR, di mana kerjasamanya nanti itu antara Ikatan Arsitek Indonesia, ya dalam hal ini kita ada nasional, ada wilayah gitu ya, ada provinsi, ada wilayah gitu ya, seperti itu. Dan siapa yang mengisi PPR itu, insya Allah nanti beberapa alumni kan sudah banyak terlibat di dalam arsitek dan mereka sudah punya lisensi untuk itu, sudah punya STRA kan begitu. Jadi selain magang nanti program PTR ini sebagai syarat sebenarnya untuk mendapatkan STRA itu. Seperti itu. Mungkin bisa di-spill Pak ya. Mas. Untuk mahasiswa supaya bisa tahu itu kira-kira kapan akan dilaksanakan PPR itu di sini. Ini kita masih masih on progress lah on ibaratnya. progress. Iya. On progress Oke. gitu ya, on progress. Jadi masih menyiapkan pola-pola seperti apa. Paling tidak kan kita kan harus audiensi dengan pihak Ikatan Arsitek Indonesia dulu kan begitu ya. Poin-poinnya apa yang menjadi ya, tata laksananya seperti apa gitu ya. Mekanismenya seperti apa kan begitu, semuanya kan kalau ini sudah terangkum dan apa yang boleh yang harus akademisi ini persiapkan, banyaklah, dan siapa yang harus mengajar kan begitu, terus metodenya seperti apa, itu kita masih on progress. Masih on progress. Intinya pasti Oke. dikabarin nanti. Pasti Ya, dikabarin Ketika ya. pada waktunya akan pada kita share. waktunya. Teman-teman Tenang semua saja. nggak dikabarin, pasti kita Pasti. kabarin kok. Siap. Apalagi untuk mahasiswa ambis ya. Iya. Itu apalagi pasti dikabarin. Puji Tuhan. Iya, betul. Siap. Oke. Lalu untuk dalam perjalanan IA Arema ini, apakah selama sampai sekarang ini apakah ada kendala dalam perjalanan IA Arema? Ya, kalau kendala jawabannya pasti ada. Disinilah dinamika atau seni ya kita mengelola organisasi, karena kita tahu bahwa ini juga organisasi non profit gitu ya. Jadi tidak ada yang menggaji, tidak juga berharap sesuatu timbal balik secara langsung gitu kan dari kegiatan ini. Namun misi kami yang paling penting adalah kita memberikan ilmu yang bermanfaat. Itu satu. Dan itu sebagai, kebetulan saya muslim, jadi itu sebagai amal jariah.
itu pahala yang tidak terputus gitu ya. Nah, alhamdulillah dari beberapa kawan-kawan juga berpikiran yang sama. Nah, tujuannya apa? Goals-nya ya kita memberikan ilmu itu supaya bisa bermanfaat bagi sesama, terutama sesama alumni gitu kan. Dan dari pengurus hingga ke adik-adik, plus yang paling penting ke Sivitas Akademika Unmer Malang. Nah, itulah tantangannya atau kendalanya. Misalkan umur kita nggak bisa hindari. Kami semakin bertambah, semakin senior gitu ya Mas ya. Kita semakin senior gitu. Nah, Iya. di satu sisi kesehatan, nah ini kan juga menjadi tantangan. Makanya ketika kita menentukan panitia yang katakanlah dream team gitu ya, udah kita siapin dream teamnya begini. Pada saat menjelang hari H, ternyata dream teamnya berubah karena ternyata si A sakit, si B sakit. Wow, pening kepala nih, gimana caranya gitu kan? Nah, disinilah butuhnya dengan sesama alumni itu kita harus Sering effort. mature gitu ya, harus selalu komunikasi dan ya mau nggak mau kita tanya, Mas ini bisa nggak, Mbak ini bisa nggak gitu kan, untuk segera mengisi. Nah, karena kalau tidak ada PIC-nya, repot kita gitu. Nah, memang di acara ini saya tidak menjadi panitia karena satu sisi saya juga mau kita semua mengalami kan gitu ya, ada pergantian suasana, ada perubahan suasana dan semua juga bisa merasakan gitu. Jadi bergantilah ketua panitianya dan pengurus yang lain, penyegaran aja sifatnya gitu kan. Nah, saya sebagai pengarah saja, tapi dalam prosesnya saya adalah backup. Ketika teman ini sakit, dia nggak bisa, oke saya isi. Sorry, saya backup supaya tadi jangan sampai ada gap. Ketika ini nggak bisa, terus siapa gitu. Nah, jadi walaupun saya bayang-bayang panitia seolah-olah gitu kan, tapi tadi saya sebagai ketua umum juga harus membackup karena acara ini harus sukses gitu kira-kira. Oke, kan tadi semoga kendala-kendala tersebut bisa dihandle dengan baik dan apapun kegiatan kedepannya yang akan dilaksanakan oleh IA Arema ya Mas. Iya. Nah, mari kita berdoa semoga IA Arema ini dapat membantu kita khususnya anak-anak arsitektur di Unmar Malang. Kita bisa bekerja sama seperti yang disebutkan Mas Edi tadi, ya, bisa membantu mengenal untuk mahasiswa mengenal dunia di lapangan kerja di luar kampus. Jadi bagi teman-teman pantengin kita terus supaya selalu mendapat info. Lalu, oh iya, karena kita sudah lama ya bincang-bincang, saya izin minum dulu. Silakan minum Mas. Iya. Haus ternyata ya, kita sudah lama banget bicara. Nah, mungkin Mas Arman atau Mas Edi mungkin bisa kontak dengan kita mewakili dari mahasiswa untuk selalu dapat informasi mengenai mungkin kerjasama dan lain-lain supaya mahasiswa bisa mengenal lebih luas dunia luar. Oke guys, karena kita sudah lama banget ini sudah mungkin sudah berapa lama ya? Gak pegang jam. Oke guys, sekarang kita masuk ke poin terakhir. Karena kita sudah lama banget berbicara hari ini, untuk mempersingkat waktu saya langsung ini aja. Apa saja pesan-pesan dari Mas Arman dan juga Mas Edi untuk teman-teman alumni? Silakan dari mungkin Mas Arman duluan. Oke, jadi harapan kami di IA Arema, adik-adik alumni maupun kita nanti sesama alumni yang sudah ada ini untuk terus gitu ya meningkatkan networking, komunikasi, serta jangan sungkan untuk aktif, untuk bertanya, untuk terlibat karena kami ingin sekali membesarkan alumni ini bersama-sama gitu kan. Ini bukan hanya milik kami, tapi ini milik kita semua, kita bersama. Sukses kami ada juga suksesnya alumni, kemudian suksesnya nanti adik-adik juga, plus membawa kesuksesan bagi Sivitas Akademika kita di Unmer Malang. Itu dari saya, tetap semangat. Dari Mas Edi mungkin bisa. Saya menambahkan mungkin untuk para alumni yang menonton channel YouTube ini yang luar biasa,
ini sebagai panggilan kita para alumni, bagaimana kita bisa kembali ke kampus dengan memberikan suasana yang menarik buat kampus tentunya ya, dengan berbagai macam profesi teman-teman alumni, memberikan edukasi. Silakan, mari. Saya rasa ajakan saya itu transfer of knowledge ya sebenarnya ya, kepada dunia akademisi gitu ya, terhadap profesi-profesi yang sudah dijalani oleh para alumni. Itu aja sih sebenarnya, untuk menjalin kolaborasi yang cantik gitu ya, seperti itu. Mungkin ada satu lagi tambahan, Iya. pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa dan juga mungkin untuk dosen, Oh gitu. dosen di Arsitektur Unmar Malang. Mungkin bisa dari siapa nih? Boleh, Dari Mas saya Arman bantu. duluan. Mas Baik. Arman dulu. Ya, harapan kami tadi menyambung dari yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Harapannya dengan tadi ada kegiatan praktisi mengajar gitu ya, kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan yang berlangsung serta respon dari eh, adik-adik mahasiswa baik dari IMA maupun mahasiswa sendiri serta dukungan dari alumni yang lain. Ini tentu akan membuat rasa kekeluarganya semakin besar kita. Silaturahmi ini harus kita bina, dan kami juga tidak ingin ini hanya arsitektur saja, karena kami juga sudah buka networking kepada fakultas teknik yang lain. Kita punya mesin, sipil, industri, elektro, kita sudah kerjasama dengan mereka. Kemudian kita juga kerjasama dengan pariwisata, kita kerjasama dengan ketua alumni pusat, which is informasi dari ketua alumni pusat pun ada 60.000 alumni yang sudah ada di seantero Indonesia maupun dunia gitu ya. Arsitek aja ada di luar negeri. Dan saya yakin yang non arsitek juga banyak yang tersebar gitu. Jadi momentum ini, peluang ini, yuk kita manfaatin sama-sama. Gitu dari saya. Oke. Terima Mas kasih. Fedi, ada tambahan? Untuk mahasiswa ini ya, tambah kreatif, inovatif. Khusus untuk dosen mungkin ini bagian tanggapan yang linear positif ya, sehingga ini kan bagian kreatif dan inovatifnya mahasiswa yang ditanggapi dosen sebenarnya. Pesan saya luar biasa dosen Umar. Itu aja sih. Oke, terima Pesannya kasih. ya lebih luar biasa lagi. Itu aja. Oke, Hmm. terima Iya. kasih Mas Arman dengan Mas Iya. Edi sudah mau meluangkan waktu untuk datang ke sini. Iya, iya. Oke, jadi dari untuk teman-teman mahasiswa juga dari sekarang mungkin bisa dikontak-kontak. Iya, iya. Mungkin Siap, siap. dari dosen, mungkin dari kita ataupun langsung Welcome. ke ikatan alumni ya, Iya, iya. yang mungkin ingin bergabung ataupun sharing masalah pekerjaan. Sorry, takut lupa. Ada sedikit tambahan, kita mau buka klinik arsitektur loh. Oh iya. Nanti Prolog ya, Din, ya. jangan lupa ya, nanti ketika sudah terbentuk betul, kita akan betul. share kepada adik-adik. Nanti akan kita buka di rektorat lantai 1 di ruang alumni. Iya. Kita akan Betul, punya betul. spot di sana. Iya. Nah, di satu sisi kita juga akan nanti sharing. Di situ ada teman-teman dari alumni Fakultas Hukum juga akan buka. Seru pokoknya kan. Iya. Ada konsultasi arsitektur, ada konsultasi hukum, ada konsultasi finance. Keren tuh nanti Iya. kita. Jadi Itu nambahin tambahan. aja ya. Silakan, Mas. Pertanyaannya kan begini, siapa ya yang menempati di situ kan gitu ya? Oh iya. Nah di situ nanti komben kita. Ada mahasiswa, ada alumni Ada yang sudah praktisi juga nanti. punya yang- sertifikat untuk itu ya, paling tidak. Ya, maksudnya kan istilahnya kan kalian magang nih, kan begitu ya di situ. Ya. Untuk Oke. langsung berhubungan dengan owner, Dengan klien gitu ya. Wah, Seperti itu. mantap sih. Ya, Ya. ya, ya. Terima kasih nih Itu nanti di-linkkan tuh sudah klinik diingatkan dengan oleh di sini Pak Ketua di-linkkan ini. juga. Oh iya, Iya, nanti kita iya, bakal iya. linkkan klinik arsitektur Betul, klinik dengan arsitektur. dari kita di sini supaya kita lebih banyak informasi yang lebih Iya, di Yes. gedung rektorat ya. Iya, lantai di 1. rektorat. Oke, terima kasih mas-mas sekalian sudah mau datang ke sini dan Sama-sama. sharing-sharing. Sama. Dan kita sudah berbincang lama banget ya. Iya, iya. Ini sudah berapa jam kita berbincang? Oke, terima kasih guys. Lanjut. Oke guys, karena kita sekarang sudah banyak banget ngomong, untuk mempersingkat waktu, saya pengen berterima kasih kepada Mas Arman dan juga Mas Edi yang sudah Iya, mau Mas. meluangkan waktu Sama-sama. yang sangat lama pada kita untuk sharing-sharing, berbincang-bincang dan juga membagi ilmu ya kepada teman-teman Iya. sekalian. Karena saya juga berdoa dari kita tim Brick Studio, Iya. semoga IA Arema dan anggota semuanya, Iya. Mas Arman dan juga Mas
Edi, semoga sukses selalu dalam Amin. Amin. pekerjaannya, Sama-sama. diberi berkah melimpah Amin. rezeki, dan juga Amin. diberi kesehatan. Amin. Intinya Siap. selalu sehat. Iya. Oke, terima kasih. Oke guys, sekalian kita menutup ya. Ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kita. Dan juga, oh iya, jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian selalu ada notifikasi tentang video-video seru lainnya. See you guys. Bye-bye. Mari mulai. Hai. Sukses semuanya.